Jawa kemarin sore. Diketahui gempa berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang wilayah Tuban. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Daryono selaku Kepala Pusat Gempa dan Bumi Tsunami BMKG. Selamat siang Pak Daryono. Pak Daryono, untuk pemicu gempa yang terjadi di wilayah Laut Jawa kemarin ini sebenarnya apa, Pak? Ya, Mas. Selamat siang. Halo, selamat siang, Mas. Selamat siang Pak Daryono. Untuk pemicu gempa yang terjadi di Laut Jawa kemarin sebenarnya apa Pak yang memicu? Ya, kalau kita melihat analisis dari lokasi pusat gempa atau epicenter, kemudian hiposenternya yang dangkal, kemudian mekanisme sumbernya yang berupa patahan aktif ya, geser, maka mekanisme geser atau strike slip atau mendatar ini, maka kita menyimpulkan bahwa gempa yang terjadi ini merupakan gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif, Mas. Dan kalau kita melihat di wilayah pusat gempa itu, tampak memang ada sebuah struktur sesar yang oleh peneliti geologi laut asing bernama Peter Land yang publikasinya tahun 2019 itu menunjukkan di situ ada nama sebuah jalur sesar yang disebut sebagai jalur sesar Moria. Dalamnya adalah Moria yang bagian di laut, Mas. Baik, hingga pagi ini informasi yang kami dapatkan ada 153 gempa susulan, Pak. Apakah sebenarnya artinya sesar ini masih ada kemungkinan untuk bergerak sehingga terjadi kembali gempa susulan atau mungkin sudah diperkirakan sudah selesai, Pak, untuk pergerakan sesarnya? Ya, kalau kita melihat tren aktivitas gempa yang terjadi saat ini, kita sudah mencatat sebanyak 158 kali gempa ya. Nah, ini merupakan hal yang wajar jika memang sumbernya itu adalah gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake ya. Jadi kerak dangkal itu kerak yang sebenarnya batuannya tidak homogen, tapi heterogen. Di situ memungkinkan terjadinya rupture atau patahan-patahan kecil, dan ini merupakan bukti bahwa batuannya itu brittle atau rapuh ya, sehingga memicu banyak sekali gempa susulan. Ini hal yang wajar. Dan kalau kita amati hingga data gempa terakhir ini sebanyak 158 itu, ada sebuah tren yang menunjukkan penurunan pola aktivitas ya, dari frekuensi aktivitas kegempaan yang tertinggi dalam 1 jam itu kemarin mencapai 19 kali, saat ini hanya terjadi 5 kali dalam setiap jamnya. Sehingga ini adalah sebuah pertanda baik bahwa pola aktivitas ini sudah mulai menurun, Mas. Sehingga harapan kita tidak lama lagi gempa ini akan meluruh dan kemudian stabil lagi, Mas. Baik, nah tapi wilayah mana saja kemudian mungkin di Jawa Timur, Pak, yang masih harus waspada terkait dengan gempa susulan yang akan terjadi, dan mungkin sesar mana diperkirakan yang masih akan bergerak? Ya, kalau kita melihat dalam tataan tektonik kita, ini menunjukkan bahwa gempa-gempa yang ada di wilayah Bawean dan sekitar itu aktivitasnya rendah ya. Kita menyebut sebagai zona low seismicity ya. Sementara di situ juga terdapat beberapa struktur sesar, seperti sesar Bawean, kemudian sesar Rembang, Madura, Kangean, Sakala, itu merupakan sesar yang diidentifikasi sebagai sesar aktif. Namun apakah itu akan dapat di-trigger atau dipicu oleh gempa Bawean? Belum tentu. Kalau sesar-sesar yang saya sebut tadi tidak dalam posisi akumulasi maksimum, ya, tidak dalam kondisi tegangan yang sudah maksimum atau dalam kutip sudah matang nih, Mas ya. Sehingga kalau ternyata sesar yang di dekatnya itu belum menunjukkan akumulasi maksimum, belum matang, maka terjadi gempa kemarin itu tidak akan terpengaruh apa-apa, Mas. Sehingga masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir terkait dengan picuan gempa kemarin itu. Sehingga namun demikian ada sebuah pelajaran penting, Mas, bahwa dengan kejadian gempa Bawean ini, maka ada suatu pelajaran yang harus kita perhatikan, bahwa Jawa Timur tidak hanya terancam oleh sumber gempa dari selatan atau zona megatrust atau subduksi Lembeng, tetapi juga
terancam oleh gempa-gempa di daratan Jawa Timur ya, di mana sesar baribis, ada beberapa struktur sesar yang aktif di Jawa Timur. Namun kali ini patut waspada dengan adanya ancaman dari utara, yaitu sesar yang ternyata menunjukkan keaktifan yang cukup signifikan seperti ini, sehingga Jawa Timur perlu meningkatkan mitigasi struktural ya, sehingga bangunan-bangunan didesain harus demikian rupa tahan gempa, memiliki struktur yang kuat, memiliki besi tulangan, sehingga masa rumah warga itu menjadi kuat ya. Karena tidak hanya terancam dari selatan, zona megatrust, tapi juga dari sesar di pulau daratan Jawa Timur, tapi juga dari Laut Jawa. Ini yang menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Jawa Timur. Nah, kalau untuk di Jawa Timur sendiri sebenarnya titik sesar itu ada di mana saja, Pak? Apakah memang hanya di daerah kawasan Bawean atau Tuban, atau mungkin ada wilayah-wilayah lain sehingga warga bisa lebih waspada? Iya, Jawa Timur ada beberapa struktur sesar ya, yang kalau dekat dengan Bawean itu ya, sesar Bawean itu sudah teridentifikasi oleh Pusat Studi Gempa Nasional tahun 2011 ya. Kemudian di selatannya dari Rembang ke timur, Rembang, kemudian Madura, Kangean, Sakala itu ada sebuah sesar yang memanjang, itu juga aktif dan beberapa kali membentuk gempa dan dalam monitoring BMKG sangat aktif. Kemudian sesar Baribis ya yang ada di Kendeng, itu Kendeng bagian Kendeng, kemudian juga di Surabaya itu ada beberapa segmen yang pendek, kemudian ke sebelah timur sampai di wilayah ujung timur Banyuwangi itu ada beberapa struktur sesar yang aktif dalam pengamatan kami. Baik, tadi kan cukup banyak sesar yang ternyata disebutkan cukup aktif, Pak. Nah, ketika gempa, apa sebenarnya yang harus dilakukan warga supaya bisa selamat saat mengevakuasi diri? Ya, jadi masyarakat perlu memahami cara selamat saat terjadi gempa ya. Jika guncangan gempa itu belum kuat betul ya, kita masih bisa leluasa berjalan, sebaiknya kita bisa segera keluar dari rumah kalau guncangan belum besar. Tetapi kalau guncangannya sudah sangat kuat, sehingga kita berjalan sempoyongan, bisa terlempar ke sana, terlempar, atau merangkak pun sulit, maka itu harus segera mencari perlindungan apapun di dalam rumah, ya, menyelamatkan diri dengan cara mencari perlindungan, apakah itu di bawah meja yang kokoh, perabotan furnitur yang kuat, atau di tempat-tempat yang kita bisa aman dari barang jatuhan, rubuhan di dalam rumah. Itu harus dilakukan, karena kalau kita menerobos dan ternyata gempa itu memiliki kemampuan untuk merobohkan rumah, maka kita bisa fatal. Sehingga saat terjadi gempa kuat, sebaiknya kita tidak memaksa keluar rumah, tapi kita segera mencari perlindungan yang dapat mengamankan kepala dan tubuh kita dari rubuhan atau jatuhan barang. Baik, baik, terima kasih Pak Daryono yang merupakan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu, Pak.